Musa sallallahu alaihi wasallam jalisun fi ba'di majalisihi id aqbala iblis. Suatu ketika Nabi Musa sedang duduk, tiba-tiba datang iblis. Wa alaihi barnus lahu. Iblis memakai tutup kepala, mungkin topi lah. Yatalawwanuna fihi alwanan, warna-warni. Khala al-barnus fa wada'ahu thumma atahu faqala lahu. Ketika sudah dekat dengan Nabi Musa, iblis menyapa, assalamu alayka ya Musa. Iblis memberi salam kepada Nabi Musa. Semoga keselamatan untukmu, wahai Musa. Qala lahu Musa, Nabi Musa belum kenal. Maka Nabi Musa berkata, man anta? Anda siapa? Qala fala hayyakallahu ma jaa bika. Artinya, masa ada kenal? Qala ji'tu li usallima alaika limanzilatika indallahi wa makanatika minhu. Saya ini datang untuk menyelamatkan engkau. Alasannya karena engkau memiliki kedudukan yang terhormat di sisi Allah. Maladzi ra'aitu an. Kalau gitu, apa yang aku bisa tahu darimu? Qala bihi akhtatifu quluba bani Adam. Yang aku sampaikan kepadamu ini adalah sesuatu yang aku biasanya mencuri hati manusia. Aku menyelinap merasuk ke dalam hati manusia. Kata Nabi Musa, falimada idza sana'ahu al-insan istahwadat alaih. Kalau gitu saya tanya, kenapa kalau manusia melakukan itu, kamu menguasai manusia? Artinya, iblis ingin menyampaikan sesuatu kepada Nabi Musa, supaya Nabi Musa selamat. Sebab kalau itu dilakukan oleh manusia, maka syaitan akan mudah menguasai manusia. Qala idza a'jabathu nafsuhu wastaktsara amaluhu wa nasiya dzunubahu. Nah, ini hati-hati. Apabila keadaan seorang manusia mengalami tiga hal. Satu, a'jabat nafsuhu. Dia merasa hebat dengan diri. Kagum dengan dirinya sendiri. Merasa hebat saja. Wastaktsara amaluhu, atau merasa banyak ibadahnya atau kebaikannya. Wa nasiya dzunubahu, dan dia lupa dengan dosa-dosanya. Apabila manusia mengalami tiga hal ini, merasa hebat, merasa banyak kebaikan, dan melupakan dosa. Biasanya, bila seseorang merasa banyak berbuat baik, dia akan merasa dirinya tidak berdosa. Dianggapnya hilang dosa. Nah, ini hati-hati. Wa uhadziruka salasa. Maka dengan keadaan manusia seperti tadi, kata iblis kepada Musa, aku peringatkan kepadamu tiga macam. Artinya bila manusia sudah mengalami itu, pada tiga hal yang akan datang ini, aku akan mudah menguasai mereka. Pertama, satu,
La takhlu bimra'atin la tahillu laka. Kamu jangan berduaan dengan perempuan yang tidak halal bagimu. Fa innahu ma khala rajulun bimra'atin la tahillu lahu. Sebab apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak halal baginya berduaan, illa kuntu sahibahu, aku akan menjadi temannya yang ketiga. Hatta a'ufattinahu biha, aku akan membuatnya laki-laki itu terfitnah dengan wanita itu. Terfitnah ini tergoda atau macam-macam. Wala tu'ahidillaha ahdan illa wafaita bihi. Apabila kamu berjanji kepada Allah, tunaikan. Ma fa innahu ma ahadallaha ahadun illa wa kuntu sahibahu alladhi ahulu bainahu wa bainal wafa'i. Kalau seseorang sudah janji kepada Allah, kata iblis, aku akan menjadi penengah untuk menghalangi agar orang yang berjanji kepada Allah tadi tidak bisa menunaikan janjinya kepada Allah. Yang ketiga, wala takhrujanna sadaqatan illa amdaitaha. Kamu tidak mengeluarkan sedekah kecuali pastikan benar-benar kamu tunaikan. Hanya kalau ingin berniat bersedekah, tunaikan. Ma akhraja rajulun sadaqatan falam yumdiha illa kuntu sahibahu duna ashabi hatta ahula bainahu wa bainal wafa'i. Sebab kalau dia menunda-nunda nanti, maka kata iblis, aku akan menjadi penghalangnya supaya dia tidak jadi untuk bersedekah tadi. Jadi bila sudah ada ingin untuk berbuat baik, jangan lagi ditunda-tunda, kerjakan. Sebab bila menunda sama dengan membuka pintu bagi syaitan untuk merubah niat kita tadi. Caranya gimana? Nanti dibisikinya, kamu masih memerlukan waktu. Kamu masih, tuh anakmu masih perlu ini, tuh keluargamu masih perlu ini. Akhirnya tidak jadi. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, inilah kata nasihat syaitan kepada Nabi Musa. Kalau manusia dalam keadaan kagum terhadap dirinya sendiri, merasa hebat, kedua sudah merasa banyak kebaikannya, ketiga dia melupakan dosa-dosanya, maka pada tiga macam tadi aku akan menguasai manusia. Satu, di saat seorang laki-laki dan perempuan yang tidak halal berduaan. Dua, di saat seorang berjanji untuk menunaikan sesuatu kepada Allah. Tiga, di saat seseorang mau bersedekah. Nah, maka kalau pada tiga ini ditunda-tunda, diperlama, maka untuk yang pertama syaitan akan membuat fitnah kepada dua orang ini. Kepada yang kedua, syaitan akan menghalang-halangi supaya dia tidak bisa menunaikan janjinya. Dan kepada yang ketiga, dia akan menghalang-halangi supaya tidak jadi bersedekah. Tsumma walla
wa huwa yaqul ya wailah salasan alima Musa ma yuhadziru bani Adam. Akhirnya Nabi Musa, setan meninggalkan Nabi Musa sambil menggerutu, wailah, payah, payah, payah. Akhirnya Musa tahu juga apa yang aku peringatkan kepada manusia. Saya menyesal itu ngasih tahu kepada Nabi Musa. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, inilah nasihat iblis kepada Nabi Musa tentang tipu dayanya terhadap manusia. Mudah-mudahan dengan kisah ini kita ditolong oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari godaan syaitan yang mengarah kita kepada yang dimurkai oleh Allah. Atas segala kekurangannya dan banyak-banyak mohon ampun dan maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa tawil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.